Bagaimana pandangan Ustadz dengan laki-laki yang berambut panjang? Apakah itu termasuk menyerupai perempuan? Saya belajar ke salah seorang syekh. Ketika itu ada yang nanya, "Syekh, apa betul Nabi Muhammad itu rambutnya panjang?" Maka syekh menjawab, Nabi Muhammad itu tinggalnya di gurun pasir. Gurun pasir itu cuacanya panas. Maka kalau rambutnya pendek, nanti cahaya matahari kena ke kepala, maka dia bisa pusing, panas, dehidrasi, kurang cairan. Makanya Bapak Ibu ketika di Makkah disuruh pakai topi, pakai payung supaya jangan kena panas. Nabi kepalanya ditutup dengan 3. Yang pertama, rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan panjang sampai ke belakang. Yang kedua, ditutup dengan qalansuah, topi. Setelah itu ditutup dengan imamah sorban. Kalau di atas kepala dililitkan namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala seperti kerudung namanya ghutrah, bukan serben. Jadi Nabi kepalanya ditutupi dengan 3. Pertama, rambutnya panjang sampai ke tengkuk, dari depan ini sampai ke tengkuk segini, tebal. Yang kedua, qalansuah, kain penutup. Setelah itu baru sorban. Maka kita pun, kami pun ketika kuliah dulu di Arab pakai sorban. Pakai untuk apa? Supaya jangan kena panas terik. Musim dingin di bawah derajat 0, 5 derajat, 10 derajat, di bawah 0 dingin. Maka kepala juga ditutup pakai sorban. Sekarang kenapa Ustaz nggak pakai sorban? Saya sekarang kepanasan. Tapi saya tidak menyalahkan para habaib pakai sorban. Mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada laki-laki berambut panjang, tapi rasanya di tempat kita rambut panjang bukan untuk menutup kepala biar supaya jangan panas. Justru tempat kita makin rambut panjang makin kepanasan, ketombe. Jadi kira-kira rambut panjangnya kenapa? Kenapa rambut panjang? Ini. Tapi tidak semua yang berambut panjang itu karena mengikuti perempuan. Jadi tidak bisa kita hukum serta-merta kalau rambut panjang LGBT. Enggak. Maka yang LGBT itu kalau menyerupai perempuan, la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan anak kita terjaga dari LGBT. Tapi sebetulnya LGBT itu nama yang terlalu keren. Orang malah bangga sekarang disebut itu LGBT, itu bangga. Saya tidak setuju dengan LGBT, tapi saya malu mau nyebutnya di depan para kiai. Boleh saya sebut? Jangan sebut LGBT. Buat sebut nama yang mengejek, merendahkan, menghinakan. Apa namanya? PLT, penyuka lobang tai. Itu yang cocok bagi mereka. Kotor, najis. Zaman Nabi LGBT ini hukumannya man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap ada orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung kepalanya, hukum mati. Untung dia hidup bukan zaman Nabi Muhammad. Kalau hidup zaman Nabi, habis, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berani ngomong gini apa enggak takut nanti ditangkap bencong? Ngapain takut? Banyak yang bela saya. Tapi pas pulang nanti sendirian ngeri juga ini. Insyaallah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ingatlah saudaraku, ada satu kampung namanya kaum Sadum. Pernah dengar kata Sadum? Dari kata Sadum inilah muncul istilah sodomi. Sodomi artinya perbuatan orang Sadum, umat Nabi Lut. Bagaimana hukuman Allah? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atas kami turunkan ke bawah, bagian bawah naikkan ke atasnya. Lalu kemudian amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan apa? Hijaratan, batu-batu, min sijilin mandud, dari batu tanah liat yang dibakar di api neraka. Itulah sekarang di Yordania, tempatnya bernama Al-Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati, Dead Sea, dead mati, sea laut, Dead Sea laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena airnya terlampau asin sampai ikan pun tidak bisa hidup di dalam. Orang kalau pergi ke laut mati ngapung di atas karena kadar garam yang tinggi. Siapa yang punya kadas